tugasku sama Nabila, deadline-nya nanti malam sore sebelum jam 5 kirim ke aku. Paham? Maaf Cindy, aku nggak bisa ngerjain tugasmu. Seperti apa kata Bu Yanti, mata kuliah dan sastra harus mahasiswa menguasai. Aku juga capek. Ini cewek cupu udah mulai berani sama kita sih. Mentang-mentang pintar, nggak mau bantuin orang lain. Heh, lo tau kan lo tuh anak kos? Nggak kasihan sama emak bapak lo di kampung yang harus nyariin duit cuman buat lo? Jadi kan ini tanggung jawab kalian. Kemarin-kemarin aku juga udah bantu. Kalau kalian nggak takut ketahuan, Bu Yanti loh dosennya. Kamu berani ngelaporin ke Bu Yanti? Kalau kamu berani ngelaporin ke Bu Yanti, kamu sendiri akan terseret. Kamu sendiri yang dari awal setuju loh. Kamu sendiri yang dari awal butuh duit. Aku masih punya bukti chatnya loh. Fatimah, kamu kenapa? Kok mendung begitu? Padahal langit lagi cerah-cerahnya. Itu tadi Nabila sama sini antum aku naik, aku takut. Udah, jangan nangis. Sini cerita sama aku, pelan-pelan aja. Maaf, aku baru sekarang naik. Jadi selama ini aku tuh dapat tambahan uang jajan dari mereka karena ngerjain tugas mereka. Tapi sekarang aku udah nggak kuat naik. Aku stres karena ngerjain tugas mereka dan sekarang itu tugasnya juga kita itu udah banyak. Ya ampun Fatimah, kenapa kamu baru cerita sekarang? Padahal kan ini juga udah termasuk perundungan. Makasih ya Nay, maaf aku baru cerita. Iya Fatimah, udah jangan nangis, senyum dong, nanti cantiknya hilang. Yuk. Saya mendapatkan laporan bahwa kalian berdua telah melakukan perundungan dengan salah satu mahasiswa di kampus. Boleh tolong jelaskan? Bagaimana itu? Itu tidak benar Bu, saya dan Nabila tidak melakukan perundungan. Benar itu Bu, tidak mungkin saya dan Cindy sampai tega melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apakah ada bukti jika saya dan Nabila melakukan perundungan? Sebenarnya untuk saat ini belum ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa kalian juga telah melakukan perundungan. Bisa saja orang yang melaporkan kami berdua itu iri pada kami Bu. Dia mencoba memfitnah kami. Padahal kami tidak salah apa-apa. Baiklah, karena untuk sekarang belum ada bukti yang pasti, saya izinkan kalian berdua untuk meninggalkan ruangan ini. Semoga saya dan Nabila izinkan kami untuk meninggalkan ruangan ini ya. Silakan. Pergi Bu. Ini semua pasti gara-gara si Fatimah. Kita jadi dipanggil ke ruangannya Bu Siti. Iya nih, pasti dia yang laporin kita. Ayo nak, kita cari si cewek cupu sok cantik itu. Awas aja kalau ketemu. Langsung kita kasih pelajaran ya. Yuk. Sendirian aja nih, gak punya temen ya? Jalan-jalan ke Malioboro, cakep. Kasian banget sih lo. Temen curhatnya udah nggak ada ya. Si Nabila itu kemana? Ngapain sih pakai kandungan segala? Merasa paling tersakiti? Hah? Aku nggak ngerti kok. Aku cuma cerita aja ke temanku. Cerita? Oh, lagi cari perhatian
kelihatan jahat sama kamu. Aku cuma kalian berhenti aja. Apa? Berhenti? Gimana apa yang dia bilang sih? Padahal kan kamu yang mulai dari awal. Kamu yang butuh duit kan? Kamu gak ingat kamu tuh anak kos? Gak kasihan sama emak bapak kamu di kampung yang harus nyari duit? Hah? Cewek kayak dia ini ya sangat cocok jadi pemeran utama film Munafik. Enggak kok, bukan gitu maksud aku. Lihat deh aku, cuma digetak dikit aja kok udah nangis. Hah, cengeng banget sih. Mana jelek gitu. Pagi Bu. Pagi Fatimah. Silakan Bu. Fatimah, sekarang kamu boleh cerita semuanya yang kamu alami selama ini kepada saya. Kamu jangan takut karena cerita kamu saya jamin aman dari pihak keluarga. Jadi Bu, selama ini saya mengalami masa sulit. Perjuangan yang saya alami membuat saya trauma, dan saya takut untuk kembali ke kuliah. Saya takut ketemu mereka Bu. Saya paham betul dengan ketakutan yang kamu rasakan, tapi Fatimah, hidup itu harus terus berjalan. Jadi seberat apapun masalah yang kamu rasakan, jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk menyerah. Saya sebagai dosen BK sangat berharap kamu bisa tetap semangat dan melanjutkan kuliah seperti biasa. Tapi bukankah seharusnya Ibu memberi pelajaran pada mereka terlebih dahulu? Bukan hanya saya saja yang bertahan Bu, tapi mereka juga harus berhenti. Saya sudah membicarakan hal ini kepada pihak atas dan saya pastikan mereka berdua mendapatkan sanksi, baik sanksi sosial atau sanksi dari kebijakan kampus untuk memberhentikan masa studi mereka. Jadi Fatimah, kamu sekarang boleh cerita lebih panjang kepada saya dan semoga itu membuat kamu jadi lega. Terima kasih Ibu. Ibu sudah berkenan untuk membantu saya. Mungkin untuk saat ini saya hanya perlu dukungan dan dorongan dari Ibu. Itu saja. Untuk masalah kembali ke kuliah, saya insya Allah akan berusaha lagi. Baik, kalau begitu, yang penting saya akan jadi orang paling depan untuk selalu mendukung dan melindungi kamu. Nah, saya berharap dan saya pastikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami hari ini tidak akan terulang lagi, baik itu sama kamu atau sama teman-teman kamu yang lain. Nah, jadi untuk sekarang kamu tetap semangat Fatimah. Kamu biasanya kan selalu ceria, bahagia. Nah, akhir-akhir ini kamu tuh wajahnya tuh mendung. Mana dong senyumnya? Coba dong senyum. Nah, kalau gitu kan kamu jadi cantik. Oke. Udah sekarang? Oke Bu. Ya. Tetap semangat ya. Iya Bu. Akhirnya kamu mau balik lagi ke kampus. Aku khawatir sama kamu, Fatimah. Iya Nay, aku janji sama diri sendiri buat nggak terus menerus lagi masalah dan merasa takut. Bagus, aku bangga padamu. Kamu itu kuat tahu, cuma kadang kamu aja yang lupa. Ini semua berkat kamu Nay, kalau nggak berkat kamu mungkin aku masih di kos, terus nggak berangkat ke kampus, dan harus tahu dalam kesedihan dan juga ketakutan. Kamu bisa aja. Teman kan seharusnya begitu, saling menguatkan, bukan malah menjatuhkan. Terima kasih ya Nay. Oh iya Nay,
tahu nggak, kemarin tuh Bu Siti tuh bilang kalau si Nabila sama si Cindy itu ternyata dikasih sanksi. Jadi aku ngerasa Syukurlah, biar kapok sekalian. Kampus gak butuh mahasiswa yang hobinya merendahkan orang lain. Semoga mereka benar-benar menyesal atas perbuatannya. iya Nyai, aku ingin memulai lagi, mau fokus kuliah, mau fokus masa depan. Aku nggak mau rasa takut ini jadi urusan hidupku. Aku juga nggak mau punya rasa dendam. Sekarang aku juga sudah merasa baik-baik aja. Betul, itu yang paling penting. Nah, ini baru Fatimah yang aku kenal, yang pintar, rajin, cerdas, dan rendah hati. Hidupku harus kembali beranjak. Tentu pelangi pasti datang setelah hujan, Fatimah.